Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas bisa mempersiapkan? Oke, disiapkan Mas. Siap, berdoa mulai. Selanjutnya saya absen ya untuk kelas 10.1. Yang pertama Adekia, ada? Hadir? Oh iya. Sehat ya Mbak? Oke. Yang kedua Adinda Aulia Jawa. Hadir. Aini? Sehat Mbak? Sudah makan? Oke. Ali Nurrahman Ibnu. Sehat ya Mas? Anggun Ayu Wulandari? Sehat Mbak? Sudah makan? Puasa, alhamdulillah puasa. Arion Lovely Nabil Aziz? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Dafa Aflah? Sehat Mas? Alhamdulillah. Fernanda Revalino? Fernanda? Hadir. Sehat? Floren Chandani? Sehat Mbak? Gailan? Yang semangat teman hari ini ya. Hanisa hadir. Maida Isna sehat Mbak. Nanda Kaila Kalisa. Nanda izin nggak berangkat, sakit atau gimana? Sakit. Nikesia Yuliana sehat Mbak. Nikaela Cantika Kaila ada. Nurlaili Inayatul. Raditya Haikal. Sehat Mas? Oh, suaranya kencang sekali ini. Rizky Ayu Fazira. Sehat Mbak? Salsabila Rizky Aulia. Sehat? Sudah makan? Tiara Dinda. Gimana kabarnya Mbak? Verine Mahfirotul Fauzia. Ya, sehat Mbak. Wahyu Imam Prakoso. Sehat Mas. Zulfa Salsabila. Hadir. Nah, berarti yang tidak berangkat hanya satu ya. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Nanda. Oke. Nah, selanjutnya untuk menanamkan atau menumbuhkan jiwa kebangsaan kalian ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon saya berdiri semua. Yo. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, tadi tujuannya sudah jelas ya, untuk menunjukkan jiwa kebangsaan kalian semua biar menjunjung tinggi Indonesia lebih maju. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, masih ingat ya kemarin kita mempelajari tentang pola bilangan. Ada yang tahu apa itu pola bilangan? Ada yang tahu apa itu pola bilangan? Saya, Pak. Ini apa Mbak ini? Pola bilangan adalah urutan angka yang tersusun dengan aturan tertentu sehingga bisa diprediksi. Yang tersusun dengan urutan tertentu sehingga bisa diprediksi. Oke, ada jawaban lain? Saya, Pak. Ya, Mbak Leli? Pola bilangan adalah deret angka yang mengikuti suatu aturan atau pola tertentu seperti penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Oh ya, berarti ada polanya ya. Ya, polanya tertentu, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Jadi kesimpulannya untuk pola bilangan itu adalah susunan angka yang mengikuti aturan tertentu sehingga dapat dipelajari dan digunakan untuk memprediksi bilangan berikutnya. Nah, jawaban dari Mbak ini sama Mbak Leli itu semuanya benar. Cuman untuk memperjelas, menurut bentuk umum dari pola bilangan itu adalah yang ini. Oke. Selanjutnya, tujuannya apa sih untuk mempelajari ini? Tujuannya itu adalah kita akan bisa menjelaskan pengertian dari barisan aritmatika, terus menentukan suku ke N suatu barisan aritmatika, menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan aritmatika. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang barisan aritmatika. Nah, saya kasih contoh. Dua, 4, 6, 8 itu merupakan barisan aritmatika atau bukan? Dua, kan ada polanya ya. Polanya berapa setiap langkah? Nah, setiap langkah polanya 2, berarti polanya tertentu. Lah, ini yang dinamakan barisan aritmatika. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya nanti kalau kalian sudah bisa mempelajari barisan aritmatika, nanti juga deret aritmatika setelah geometri, kalian bisa menghitung tabungan kalian. Tabungan kalian, misalkan nih kalian nabung di berapa bulan kemudian, ya, nanti kalian bisa menghitung, oh ternyata tabungan saya sekian-sekian, dan menghitung jumlah porsi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, itu menggunakan barisan aritmatika dan deret aritmatika. Jadi pahami ya? Bisa. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ini kita akan membagi kelompok ya. Nanti ini adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok untuk kalian bisa mengerti tadi tujuan dari pembelajaran ini, yaitu bisa mengikuti baris aritmatika. Nah, kelompoknya ini dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok ini ada berapa orang ya? 23 ya? Oh, yang nggak masuk 1 ya?
Ya, berarti kelompoknya 22 dibagi 4 berarti ada yang 6, ada yang 5 ya. Oke. Yuk monggo dibagi semuanya 4 kelompok, terus satu kelompok muter. Nanti mejanya disatukan. Bisa? Oke, silakan buat kelompok dulu. Ya, ada 4 itu, 4 kelompok. Seperti biasa kayak yang pertemuan kemarin kelompoknya. Ya. Ya, dibagi ya. Jadikan satu kursinya, Mbak. Mejanya, bukan kursinya. Ini 4 orang. Ekal sini. Ya. Ini 4. Ini. Ali sebelah sini nih ekalnya. Ekal sebelah sana. Ini berapa? Tutupnya sana. Saya tutupin dulu. Ya, sudah. Oke. Ini di mana ini? Ya. Sudah. Ada yang belum dapat kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 4 orang. 5 orang. Ini 4 orang. Ya. Kemarin kan 4 kelompok ya. Nah, 4 kelompok. Bagi lagi. Mbak, kamu ikut sini, Mbak. Ikut sini aja. 4 orang. Terus Mbak, kamu di sini aja. Ali, mana Ali? Dapat di sini, Taf. Ya. Di sini ya. Oh iya. Kamu di sini, Mas. Oke, ya. Untuk diskusi kelompok ya, Bapak akan menyajikan 2 soal ya. Nanti saya minta 2 orang untuk membacakan. Nah, Ali, Mas tolong bacakan soal pertama, Mas. Nah, berarti soal nomor 1 itu ada 2 pertanyaan. Yang ditanya itu berapa banyak pohon jeruk yang ditanam Pak Budi. Yang kedua jumlah totalnya ya hingga Maret sampai Juni. Yang kedua tolong dibacakan Mbak Nikaisha. Nah, selama 10 hari, ya. Nah, 2 soal ini, ya, 2 pertanyaan ini, itu soalnya hampir mirip, ya. Bedanya itu pada polanya aja.
Nah, sekarang silahkan kalian diskusi. Kalau misalkan ada yang masih ditanyakan bisa angkat tangan ya, nanti saya ajari ya. Habis itu soalnya jawabannya ditulis di kertas sobekan, satu kelompok satu aja. Jadi pahami ya, satu kelompok satu aja, diskusi bareng-bareng. Itu dikerjakan di kertas sobekan. Soal gimana? Iya, ngerjain 2 soal itu, soalnya ditulis. Jangan lupa soalnya ditulis ya. Ya. Jangan lupa soalnya ditulis. Ya. Sambil pilih komputer. Kalau sambil ke kelompok, Pak. Gimana? Apanya? Ya, nah ini kan awal menanam kan 10 pohon, gitu kan? Awal menanam 10 pohon. Maret 10. Setiap bulannya naik 3. Ya,
13 itu di bulan ke B. Ini kan 13 bulan berikutnya berarti ya sampai Juni berapa bulan itu? Saya lanjut ya. Oke. Ini yang lain nulis, yang lain mikir. Dipahami aja. Ya dipahami dulu, nanti langsung kalau pakai rumus ya bisa. Kalau sepengetahuan kalian gitu. Yang ini gimana? Dipahami soalnya. Nah, itu kan diketahui ada 10 kan? Nah, 10, awalkan 10. Setiap bulannya itu bertambah 3. Itu kan bulan Maret. Bulan Maretnya tadi kan 10. Tapi bulan keduanya berapa? Bulan Maret, April berarti ditambah 3 berarti ada berapa pohon? Nah, 13 pohon. Bulan Mei ditambah 3 lagi berarti ada 16 pohon dan seterusnya sampai bulan Juni, paham? Oke. Iya, ini kan setiap bulannya kan tambah 3. Iya. Nah, terus soal yang B, jumlah semuanya dari Maret sampai Juni jumlah semuanya berapa? Kita baca. Mana Mas? Di mana? Mau ke belakang ya. Boleh. Sendirian berani oh ya? Iya. Ya. Ya, nomor 1 kan ada 2 pertanyaan, pahami dulu. Ya, diapain sih itu soalnya? Iya, itu coba. Oh ya Allah. Ini yang oke, siap. Ini kan bentuknya kan berarti yang ini dipolakan loh Mas, biar polanya pola aritmatika. Iya, bentuk pola. Kalau B juga ditambah. Ya. Nomor 1 ya 1A atau 1B? Nomor 2. Nah, nomor 2 ini kan seorang pelatih olahraga dia memberikan kode push up kode atletnya pada hari pertama. Nanti suku pertama ya, suku pertamanya itu adalah 2. Jadi kita pakai yang kemarin dia disebutkan sama dengan A plus N1B, hanya itu adalah 2 ya, hanya itu adalah 2 push up. Jadi hanya itu adalah 2, selanjutnya itu setiap hari berikutnya coba itu bertambah 2. Nah, berarti dari awal dari 2 tambah 2 jadi tadi 4, bertambah 2 jadi 6 dan seluruhnya selama 10. Nah, kalian bisa pakai rumus yang kemarin. Rumus yang apa? Yang UN sama dengan A plus N min 1 kali
kali B. B-nya ini benar 2. Nah, B-nya kan ini bertambah 2, A-nya itu pertama. E-nya itu adalah ini ke 10. Masih ingat ya maksudku ya? Iya, 10. B-nya jumlah berarti pakainya SN. Pakainya SN. SN sama dengan tadi kan ini berapa sih? Ke 10 apa 20? 10 semua ya. Nah, kalau misalkan ini nanti KB-nya SN sama dengan N per A plus UN karena UN-nya diketahui dimasukkan. UN-nya U10 ini ya, dari ini tadi ya pertama. Berarti A sama B itu terkait. Oke. Ini bentuknya ini diubah menjadi pola bilangan seperti kemarin ya. Yang saya contohkan 2, 4, 6, 8, dan 10. Ya, 10, yang B itu misalkan 10 ditambah 13 ditambah itu ya. Si kamar mandi. Ini teman kamu belum pulang sih? Oh, ya. Terus dilanjut. Nomor 2 pakai rumus ya, soalnya banyak bilangannya. Nomor 2. Pakai rumus yang kemarin UN sama dengan A plus N 1 kali B. Masih ingat? Nah, nomor 2 pakai rumus itu UN sama dengan. Nah, iya. Suhu ke N, itu kan yang ditanya suhu berapa? Suhu ke 10. Sama yang tadi. Sama. Yang apa juga U pertama itu adalah bulan Maret 10 Juli. B-nya iya 3 bulan kan? Maret enggak, Maret jadi pertama. Iya bentar ya. 1. Gimana? Ini dibentuk 10 aja. 10 sama dengan A itu adalah 10 pertama. 2 ini kan? Ya. Tambah B-nya ini ya. B-nya itu adalah ini tambah 2 ya. Jadi dicari dulu. Maret 10. Itu kan ditambah dikasih setiap bulannya. Ya, tambah 3 lagi sampai bulan ini. 10 tambah 3 berapa? Iya, setiap bulan kan tambah 3. Nah, yang ditanya dirinya gitu. Sampai ya, pertanyaannya itu ya Pak, jangan sampai dijebak sama kata-kata. Gimana Mbak? Ya benar ya. Tapi nanti terus lagi, ya tidak salah.
Yang penting kalian ya. Tapi kalau misalkan ada yang salah, lagi coba lagi ya. Ini rumus UN sama dengan kalau itu banyak sekali nanti yo. A plus N1 kali B. Nah, A N1-nya itu di dalam kurung ya. Nah itu nomor 2 apa? Yang A dan B. Cari apa? Total itu kan berarti kan SN. Total pakai 2A. Iya, ini kan U-nya udah ketemu kan? Ini. Ini yang nomor 1, coba saya lihat lagi. Maupun belum yang ini. Nah, benarnya juga. Nah, coba yang nomor 2 pakai rumus, kan enggak? Rumus SN. Nah, ya, hasilnya sama enggak? Gitu, koreksi dulu. Ya, apanya? Yang A, ya. Oke ya, coba dikoreksi lagi ya. Di depan para ada yang salah. Gimana Mas? Ini itu adalah setiap yang diambil ini jelaskan. Nah, tambah 2. Oh ya, ya. Jadi coba. Ini berapa bulan? Berapa bulan? Dari bulan Maret, April, Juni. Berarti ini berapa? Hanya itu adalah suku pertama. Suku pertama dimulai dari bulan Maret. Tapi berapa? Bulan Maret berapa itu? 10 pohon.
UN tadi yang dicari ujuni kapan, ujuni berapa? Ujuni hasilnya berapa ujuni? Nah, coba sama atau beda? Gimana mas? Mana? Nah, konten-kontennya nanti dibahas bareng-bareng ya. Ini ya lanjut yang ini yang apa yang B? Yang B. 40. Oke. Nanti dibahas bareng-bareng ya. Oke, yang paling pertama. Nah, dikoreksi lagi ya. Kita lihat yang salah. Hasilnya sama Pak. Pas kita coba pakai rumus. Coba saya mau lihat. Oh, iya. Masih lama ya. Berarti ini di sama oke. Ini belum dipindah di situ. Di sopekan, dipindah dulu di sopekan. Oh iya, kita pindah jam Iya. Dikoreksi lagi ya. Gimana? Ini rumus ini UN ya, karena yang B itu kan jumlah, kalau jumlah berarti pakai S N ya, masih ngerti. Ini 2A atau 2A ya. Oke ya, nanti sebenarnya nanti dibahas pas diskusi aja. Ya, ini ini semua. Ini kita apa tuh berarti? Sampai dari kamu sampai 10. Banyak banget ya itu ya. Kan ada faktor rumus ya, pakai ini kita sen sama ini rumus SN ini. Ini rumus SN. N ini rumus SN. SN itu ini. Nah itu kayaknya kan ditanyakan N berapa itu sebenarnya. N itu 10. Hitung. Boleh? Kalau masih ada yang nggak paham, jangan malu untuk nanya ya. Diskusinya per kelompok dulu. Nah.
Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, nama-namanya. Barangkali lupa. Gimana? Udah? Ya, koreksi lagi. Ini ada yang salah. Tapi ini pakai rumus, jawabannya sama atau enggak? Oke. Ini kan kamu kan satu-satu ya. Kalau pakai rumus jawabannya sama atau tidak? Ya. Masih pada marah? Coba dikoreksi hasilnya sama atau tidak? Oh iya. Nanti maju satu kelompok satu, ya. Nanti kelompok lain bukannya kalau tujuannya itu kalau tujuannya itu seperti itu ya. Sudah dikoreksi pakai rumus belum? Ini 15. Ini yang A. Ini ambil 15. Ini yang 20, 30, 50. Ini nomor berapa total yang dilakukan? Nanti kalau total berarti apa? Jumlah semuanya ya. Yes, namanya sudah ditulis. Ya, dikoreksi lagi ya, barangkali ada yang salah juga. Ya, ini nanti dibahas pas presentasi ya. Ini nomor 1, nomor 2-nya ini. Nomor 2 pakai. Oke. Gue yang pakai rumus. Ketemu belum? Coba pakai rumus. Oh ini ya. Oh iya. Oke. Bisa. Oke, nanti dipresentasikan ya. Nanti saya tunjuk. Oke, tampaknya kalian
rada ngantuk ya? Ya. Nah, agak bosan. Oh ya wis. Kita ice breaking dulu. Ya. Coba kalian berdiri semua. Berdiri semua. Ice breakingnya ini saya ada 3 kata. Kalau misalkan saya bilang kotak, maka yang dipegang kepala. Kotak yang dipegang kepala. Kalau saya bilang batuk, yang dipegang mulut. Ya. Kalau saya bilang batik, yang dipegang baju. Ya, bisa dipahami ya? Oke, coba. Kotak, batik, batik, kotak, baju. Ada enggak? Oh ya enggak. Kotak, batik, kotak, batik, kotak, batik, kotak, 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 batik, batuk, batuk, kotak, kotak, batuk, kotak, batik. Oh, berarti fokus semua ya? Ya, lagi. Sekarang lebih cepat lagi, ya. Batik, 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 kotak, batik, kotak, batik, kotak, batuk. Batuk kok ini? Orang ini batuk kok ini? Lagi. Biar fokus, ya. Kotak, batik, batuk, batuk, kotak, batik, batik, batuk. Batuk. Batuk megangnya kepala ya, kepalanya bisa batuk berarti. Lagi satu lagi ya. Oke. Tuh. Batik, kotak, batuk, batuk, kotak, batik, batik, kotak, batik, batuk, batuk, batuk. Enggak fokus ini. Anggun lagi puasa enggak fokus. Lapar ya. Yuk, kotak, batik, batuk, batik, kotak, batuk. Oke, berarti masih fokus. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, sekarang karena sudah fokus, sekarang dilanjut pengerjaannya, ya. Sudah nggak ngantuk lagi ya? Oke. Sudah selesai? Oh, lagi salin. Situ baru 56. Nah, gimana? Sudah dikoreksi lagi belum? Oh iya. Kamu ya. Oh iya benar ya. Lanjut sudah selesai semua ini. Oke, jadi lanjut ya. Oh iya benar, lanjut lagi ya. Iya. Yang ke depan aja nggak apa-apa. Iya nanti. Kondisinya bagus.
Nanti dikumpulin lah kalau sudah dikoreksi bareng-bareng. Iya, ada yang majalah. Iya, presentasi di sini aja, di meja aja. Pahaman. Tapi kurang. Sudah dikoreksi lagi belum? Yakin berarti jawabannya ya? Dikoreksi lagi ya jawabannya. Sudah belum semuanya? Selanjutnya presentasi per kelompok ya. Dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Apa yang mau menjelaskan? Ya, dibaca. Kirim, Mbak. Yang nomor 1 dan 2. Yang lain coba perhatikan ya, apabila nanti ada yang ditanyakan ke teman kalian,
itu menurut kebanyakan. Ya Mbak. Berapa banyak telur zero yang ditanam Rocky pada bulan Juni? 19 itu dari mana? Pada bulan Maret itu dia menanam 10, kemudian setiap bulannya itu dia menanam 30 lebih banyak. Jadi di bulan April dia menanam 13, di bulan Mei dia menanam 16, dan di bulan Juni dia menanam 19. Kelompok lain ada yang bertanya? Ada? Oke, yang B. Yang B itu rumusnya SN sama dengan N-2 pada kurung A tambah UN. Jadi 4/2 kurung 10 tambah 19 sama dengan 2 dikali 29 hasilnya 58. Oke, 58. Oke, ada yang bertanya atau cara yang lain? Jadi caranya gitu ya Mbak ya? Oke, yang ditanyakan lagi, kelompok lain? Belum? Oke. Ya, berarti yang B sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2 yang pertama diketahui A-nya sama dengan 2, bedanya 4 dikurangi 2 sama dengan 2, ditanya ukur 10. Jadi jawabannya 2 ditambah kurung 10 kurangi 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 18 dengan 20. Dengan berapa tadi? 20. Yang B juga sama 20. Tidak beda. Yang B gimana caranya? Yang B SN sama dengan 10/2 kurung 2 ditambah 20 dengan 5 dikali 22 dengan 110. Ya, setelah 10 kelompok lain ada yang mau menyangga sesuai dengan jawaban kalian sendiri. Kelompok ini ada yang menyangga enggak? Ya. Ya, presentasi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2. Ya, 2. Soal nomor 1 yang ada jawabannya apa Mas? 19 dari mana? Dari setiap perlimpaan 3 dari bulan sebelumnya. Nah, tapi jawabannya itu benar. Yang B? Yang B 58. 58 sampai 54. Nah, coba saya lihat. 58. Itu 58 dari mana? Berarti semuanya. Berarti dari berapa tadi? Semuanya dari 10, 13, 16, 12. Ya, terus soal yang nomor 2. Yang nomor 2 itu ada 2 soal. Yang pertama, berapa jumlah push up yang dilakukan atlet pada hari ke-10? 20. Nah, caranya gimana? 5 ya ditambah dari siap dari jam berapa? Dilipat dikali berapa ya? 2. Kali 2 setiap berarti hari pertama, 2 hari kedua, 4. nah, terus sampai ke 20. Nah, berapa total push up yang dilakukan atlet selama 10 hari? Nah, kalian jawabannya 40. Maaf, sama dengan ya. 2 tambah 19 kali 2 sama dengan 2 ditambah 58 dengan 60. Nah, sama dengan 40. Oke, kelompok lain ada yang membantah jawaban yang B itu 40. Benar atau salah? Salah. Oke, kenapa salah? Tidak sesuai dengan Yang ditanya itu apa? Di situ berapa? total. Nah, total berarti apa kalau total? Ya, jumlah keseluruhan. Nah, berarti kelompok B, kelompok 2 ada yang salah. Berarti ya Mas ya, salahnya Mas. Nah, gunanya diskusi untuk itu. Untuk apa? Barangkali teman kalian ada yang salah bisa diperbaiki, ya. Oke, selanjutnya coba kelompok 3.
Kelompok 3. Kelompok 3 bagaimana ini? Yang 1A lipatan apa ya 10, 13, 16, 19. Ini masing-masing sama pusatnya. Ya. Untuk B-nya 1, 13, 10 ditambah 13 tambah 16 tambah 19 sama dengan 28. Kalau kakak rumus yang B, SN sama dengan M kedua A plus N, SN-nya S4 sama dengan 4 per 28, 2 kali 8, 10 tambah 19 plus 9 sama dengan 8. 2 tambah 9 kali 2 dengan 8. 58. Itu yang nomor 1B. Nah, kalau nomor 2 N sama dengan A plus N1 kali B, U10 sama dengan 12, 10 min 1 dikali 2. U10 sama dengan 2 ditambah 18 sama dengan 20. ini yang 1 dan 2A. nah, sekarang yang 2B. SN sama dengan N per 2A plus N sama dengan 10 per 2 ditambah 10 per 2 dapat 20, 2 ditambah 20 sama dengan 10 per 25 ditambah 2 ditambah 22, 5 tambah 20. Berarti berapa? 27 ya. Berarti soal yang itu jawabannya 27. Yang 2B. Yang 2B sama dengan 27. Oke. Jadi ada yang jawabnya 40, ada jawabnya 27, ada yang jawabnya 110. Oke, disambung dulu ya. Nanti jawabannya berbeda. Nanti dibahas bareng-bareng di kelas tulis. Oke. Sekarang yang kelompok 4. Iya, soal nomor 1 di situ. Soal nomor 1 sampai soal nomor 2. Dari nomor 1 dulu, diketahui Budi menanam pohon jeruk itu bulan Maret itu 10. Setiap bulannya itu menambah 3 pohon lebih banyak. Jadi yang ditanya pertama, yang A itu berapa banyak pohon jeruk yang ditanam Pak Budi pada bulan Juni? Yang ini berarti Maret, April, Mei, Juni ada 4 bulan. 4 bulan dari 10 tambah 3 itu 13 itu untuk April, Mei itu 16, Juni itu 19. Jadi di Juni itu ada 19 pohon yang ditanam Pak Budi. Yang B itu berapa total pohon jeruk yang ditanam Pak Budi dari Maret hingga Juni? Sebenarnya bisa dua cara. Yang pertama cara cepat, yang kedua cara rumus. Yang secara rumus itu SN sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. S nya itu 4 per 2 dibagi 2 berarti 2 dalam kurung 10 plus 19 sama dengan 2 dikali 29 sama dengan 58. Jadi total keseluruhan dari bulan Maret hingga Juni itu ada 58. Dan nomor 2 itu seorang pelatih olahraga memberikan program push up kepada atletnya pada hari pertama, yakni untuk hari pertama itu 2 push up. Setiap hari berikutnya jumlah push up pertama turun 2 dari hari sebelumnya. A. Berapa push up yang dilakukan atlet pada hari 10? Jadi bisa secara logika itu hari pertama itu 2, hari kedua itu 4, hari ketiga itu 6, hari keempat itu 8, hari kelima itu 10, hari ke-6 itu 12, hari ke-7 itu 14, hari ke-8 itu 16, hari ke-9 itu 18, hari ke-10 itu 20. Jadi total dari 10 itu atlet melakukan itu 20 push up. Dan yang B itu berapa total push up yang dilakukan atlet selama 10 hari? Jika secara rumus itu SN sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. S nya itu 10 sama dengan 10 per 2. 10 per 2 itu dibagi itu 5 dalam kurung 2 plus 20 sama dengan 5 dikali 22 sama dengan 110. Ya, sudah Pak. Nanti ada 3 jawaban ya. 3 jawaban yang berbeda hanya ada di soal nomor 2. Nah, kalau
kalian sudah mengerjakan kelompok bareng-bareng. Ya, saya hargai kerjaan kalian. Memang ya, pasti ada yang bingung, itu wajar. Ya. Nah, selanjutnya coba kita bahas sama-sama ya. Oke, untuk soal nomor 1. Nomor 1, tadi berapa banyak pohon jeruk yang ditanam Pak Budi pada bulan Juni? Pada bulan Juni. Oke, yang pertama. Nah, di situ ada yang diketahui nggak? Di soal yang diketahui yang pertama apa? Kalimat pertama, Pak Budi menanam pohon jeruk di kebunnya setiap bulan pada bulan Maret. Dia menanam 10 pohon jeruk. Nah, pada bulan Maret, berarti itu bulan yang pertama pada soal ya. Nah, itu adalah A. A-nya itu adalah Maret. Jadi apa tadi kepala pohon 10. Ya, pada bulan pertama 10. Setiap bulannya, nah itu kan pola tertentunya kan. Setiap bulannya itu bertambah 3. Setiap bulannya dia menanam pohon 3 lebih banyak daripada bulan sebelumnya. Berarti bedanya itu adalah 3. Yang ditanya itu adalah berapa banyak pohon jeruk ditanam Pak Budi pada bulan Juni. Oke, Juni. Nanti dari Maret, April, Mei, Juni. Ada berapa bulan? 4 bulan. Berarti yang ditanya suku ke-4. Yang B itu adalah berapa total. Nah, total itu jumlah. Nah, jumlah itu termasuknya dari deret. Nah, berarti kalau deret itu adalah SN. N-nya berapa? Ini pada bulan apa? Maret sampai Juni. Berarti sama S ke 4. Oke, maka jawabannya itu adalah yang pertama, rumus UN. UN rumusnya apa ya? A plus N min 1 kali B. Maka sama dengan A-nya 10. Nah, UN ini berapa? U ke-4 berarti sama dengan 10 ditambah N-nya berapa? 4 kurangi 1, 3. Kali bedanya? Nah, 3 sama dengan 10 ditambah 9 sama dengan 19. 4 sama dengan 19. Sekarang yang B, jawabannya sama atau ada yang beda? Sama semua? Yang kedua itu adalah S4. Rumus SN itu adalah N per 2 ditambah dikali A plus UN. Nah, dari sini yang ditanyakan S ke-4, maka di sini 4 bagi 2. A-nya berapa tadi? 10 ditambah UN. Di sini karena 4 tadi 4 sama dengan 19 sama dengan 2 kali 10 tambah 19 29 sama dengan 58. Oke, jawabannya benar semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Tadi untuk soal pertama paham ya? Oke, sekarang untuk soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. Nah, ini yang masih pada perdebatan ya. Di sini ada jawabannya 40, kemudian berapa tadi? 28. 27, ini 110. Oke. Soal yang kedua, diketahui apa? Diketahui seorang pelatih olahraga memberikan program push up kepada atletnya pada hari pertama. Atlet melakukan 2 push up pada hari pertama. Berarti suku pertama itu adalah A sama dengan 2. Terus setiap hari berikutnya jumlah push up-nya bertambah. Nah, penambahan polanya tertentu. Polanya berapa di sini? 2. Nanti bedanya adalah 2. Polanya ini kan adalah 2. Pada sini bedanya adalah 2. Yang ditanya
Ada 2 soal. Yang ditanya adalah yang pertama, berapa push-up yang dilakukan Atif pada hari ke-10? Berarti ukur. Yang di soal nomor 2, berapa total push-up yang dilakukan? Berapa S? Karena total. Coba semuanya. S10. Coba dijawab. Yang pertama, oke, ketahui tadi rumus UN sama dengan ini ya, A plus N 1 kali B. Yang ditanya ukur 10, maka ukur 10 sama dengan ini rumusnya ini. Berarti 10 ditambah A-nya berapa tadi? 2. Oke, ya. 2 ditambah berapa? 9 kali B-nya 2 sama dengan 2 ditambah 18 sama dengan 20. Ada yang beda jawabannya? Nih, yang B. Sekarang perhatikan yang B. Nih, 3 kelompok mana yang benar, mana yang salah, coba perhatikan. Oke. Yang B, SN sama dengan N per 2 ditambah A plus UN. Ada tambahnya apa enggak ya? Ada tambahnya atau enggak? Ya, dikali. Maka sama dengan yang ditanya S ke 10 sama dengan A-nya 2 ditambah UN. Karena ini U10 sudah diketahui, maka di sini tambah 20. 10 bagi 2 5. 2 tambah 2 tambah 20. Nah, 22 tambah 5 110. Oke. Nah, jawabannya adalah 110. Nah, tadi kelompok 2 salahnya di mana? Di mana tadi? Rumusnya apa pakainya? Nah, ya, ada perbedaan UN dan SN ya. Kalau UN untuk mencari suku ke berapa, kalau SN untuk mencari total atau jumlah. Ya. Nanti ada soal remedial kepengayaan dari saya yang belum tuntas. Yang kedua, kelompok ketiga salahnya di mana? Oh, 22 ditambah 5, bukan dikali 5. Oke, salah di rumus ya. Oke, ya, 22 tambah 5, 27. Oh iya. Oke, nanti diperbaiki ya semuanya ya. Oke, silahkan dikumpulkan. Perwakilan. Nih, 4 kelompok. Sudah ditulis namanya semua? Wah, semuanya mengerjakan. Tulisannya bagus-bagus ini. Oke, semuanya mengerjakan dengan rapi. Nah, untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini, ya, kesimpulannya itu kalian sudah mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika, ya. Barisan dari deret aritmatika tadi dari menentukan suku ke N, mencari nilai N-nya dan jumlahnya. Tadi perbedaannya apa antara UN dan SN, barisan dan deret? Untuk mencari, kalau SN jumlah keseluruhannya. Nah, mesti dari kalian mesti ada yang bingung ya untuk gimana cara mengerjakannya atau mencarinya. Beberapa dari kalian juga tadi ada yang bingung, yang ditanya SN malah yang ditulis rumusnya UN. Nah, lain kali belajar lagi, lebih giat lagi ya. Nanti semoga kedepannya kalian bisa mendapatkan nilai lebih bagus lagi. Oke. Nah, selanjutnya ada refleksi. Siapa di sini? Ini kan tadi kan sudah saya simpulkan apa yang dipelajari hari ini. Mbak
Maida. Apa Mbak tadi? Ya, berarti ada beberapa yang susah ya. Oke. Terus kelompok 1 yang belajar hari ini apa aja tadi? Pada hari ini terutama kita bisa diskusi kelompok dan ambil soal nyata, kayak menghitung kursi dan sikap. Awalnya agak bingung tapi pas dijelasin dan coba ternyata. Oh ya, awalnya bingung, jadi pas nanti ribet, jangan bisa. Oke. Kelompok 2 yang dipelajari hari ini apa, Mas? Hari ini dari kelompok kita itu belajar tentang cara menentukan rumus suku N sama menyelesaikan soal cerita, Pak. Oh, soal cerita. Dengan Oke, ya. Sekarang kelompok keempat yang dipelajari hari ini itu apa tadi? Nah, penanaman pohon dan apa tadi ya. Nah, sudah banyak ya yang kalian pelajari tadi. Ya, kedepannya juga masih ada ini kan barisan dan deret ya. Nanti ada barisan dan deret tak tinggal. Ya, nanti rumusnya berbeda lagi. Ya, sebelum itu kan kalian sudah pelajari itu ditulis di buku tulis kalian yang tadi kalian pelajari ya. Nah, apa ada yang belum paham untuk pertemuan hari ini? Nah, oke, karena sudah paham semua. Nah, tadi yang saya tulis di papan tulis sudah ditulis belum? Nah, jangan bohong. Coba saya lihat satu-satu. Oh ya, ini. Oke, kelompok 4 nih. Oh ya, satu juga ya. Kamu Mbak. Oh, tulisannya dirapiin lagi Mbak. Oke, kelompok 3. Nah ini soal yang belum diselesaikan dulu Mbak. Ya mau diakhiri dulu. Nanti kalian di rumah kerja gimana? Oh ya. Nah itu diselesaikan, dirapiin lagi tulisannya Mbak. Nah ini kelompok 2 ini tadi yang banyak salah ini, banyak yang belum ini, ya kan? Diselesaikan dulu. Nah sambil nunggu ya teman-teman kalian selesaikan ini kelompok 2 ada yang masih belum ya. Ya coba dibaca lagi tulisannya, barangkali ada yang salah ya. Ya izin lihat boleh. Sudah paham semua ya? Oke. Nah banyak sekali yang dipelajari hari ini ya. Gimana pelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Yang inget apa? Nanti yang inget hanya botak, batuk, dan batik. Ya, masih banyak ya yang perlu kalian pelajari berikutnya. Nah, tadi yang salah nanti ke pertemuan berikutnya nanti akan ada remedial dan pengayaan ya dari soal saya. Sudah ditulis belum Mas? Tadi selesaikan dulu Mas. Ya, selesaikan dulu. Oke, coba saya cek sudah belum. Nah ini nomor 2B selesaikan dulu Mas. Ya, buat belajar di rumah nantinya juga. Ya, sudah ya oke. Ya saya tunggu 2 menit lagi ya. Oke, yang sudah
yang sudah selesai, mejanya dirapikan dulu. Dirapikan dulu mejanya. Nah, yang sudah, yang tadi yang belum selesai diselesaikan. Ya, saya bertanya satu kali lagi. Tadi kesimpulannya apa ya? Kita mempelajari barisan dan deret. Perbedaannya apa tadi? Ya benar, beda rumus memang. Kalau barisan mencari tadi apa? Suku ke n. Nah, kalau deret itu adalah jumlah kota. Nah, itu yang dipelajari hari ini. Nah, semoga kedepannya itu kalian bisa mengerjakan soal yang kontekstual seperti ini, ya, lebih mudah ya. Nah, sebelum diakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya tadi kan kita dibuka dengan berdoa, diakhiri juga dengan berdoa. Nah, ya berdoa dulu, Mas. Siap, berdoa mulai. Oke, terima kasih pada pertemuan hari ini. Semoga kalian di rumah pulang hati-hati ya, selamat ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.